Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel Montesa. Hari ini, kita akan membahas kisah yang luar biasa dan penuh inspirasi. Seorang polisi wanita di Amerika yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah bertemu dengan robot AI. Pasti penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh iya, baca deskripsi video ini biar gak gagal paham. Yuk, langsung aja kita mulai. Pagi itu, langit di kota New York tampak cerah. Meskipun hawa dingin musim gugur masih terasa menusuk. Stephanie, seorang polisi wanita berusia 30 tahun, sedang duduk di ruang kerja di kantor kepolisian. Suasana di dalam kantor sibuk, dengan rekan-rekannya yang tengah berdiskusi dan melaksanakan tugas rutin mereka. Namun, Stephanie lebih memilih untuk duduk sendiri di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan penuh perhatian. Stephanie dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi, selalu berusaha mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi untuk mendukung pekerjaannya. Di dunia kepolisian yang semakin dipenuhi dengan perangkat digital canggih, dia merasa bahwa memahami dan memanfaatkan teknologi adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya, pagi itu, dia dipanggil untuk mengikuti sesi pelatihan tentang sebuah alat baru yang diperkenalkan oleh kepolisian, sebuah robot AI canggih yang diberi nama Lumina. Lumina, kata instruktur yang berada di depan kelas, menarik perhatian Stephanie. Adalah sebuah program kecerdasan buatan terbaru yang dirancang untuk membantu kita dalam analisis data kriminal, pengambilan keputusan, dan bahkan memberikan wawasan tentang situasi-situasi yang sulit dihadapi. Mungkin ini akan sangat membantu di lapangan. Stephanie mendengarkan dengan seksama sambil mengamati sebuah layar besar di ruang pelatihan. Di layar itu, muncul sebuah hologram berkilau yang membentuk sebuah sosok manusia berbentuk robot dengan cahaya biru yang memancar dari setiap bagian tubuhnya. Bentuknya elegan. Meski tampak futuristik, namun ada kesan ramah yang terpancar dari wajahnya. Lumina, kenalkan dirimu, perintah instruktur, dan dengan suara lembut yang seolah memiliki sentuhan kemanusiaan, robot itu mulai berbicara. Halo, saya Lumina. Saya adalah sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk membantu polisi dalam tugas-tugas investigasi dan pencegahan kejahatan. Saya bisa menganalisis data besar, memberikan prediksi, dan bahkan berdiskusi dengan Anda tentang berbagai topik, jawab Lumina dengan suara yang tenang dan memikat. Stephanie merasa ada yang berbeda saat mendengar suara Lumina. Suara itu terdengar bukan hanya sebagai program mesin, tetapi seperti ada kehangatan di baliknya. Ingin tahu lebih jauh, Stephanie melangkah maju dan mengangkat tangan. Apakah kamu bisa berbicara lebih banyak tentang bagaimana cara kamu membantu polisi dalam pekerjaan sehari-hari? Tanya Stephanie, suara penuh rasa ingin tahu. Lumina menoleh ke arahnya. Meskipun robot itu tidak memiliki ekspresi wajah seperti manusia, Stephanie merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memperhatikannya. Tentu, Stephanie, saya bisa menganalisis pola kejahatan yang terjadi di daerah tertentu, mengidentifikasi potensi ancaman, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang saya kumpulkan. Selain itu, saya juga dapat memberikan wawasan mengenai berbagai topik, termasuk filosofi, moralitas, dan bahkan agama, jika Anda tertarik untuk membahasnya, jawab Lumina, suaranya tetap tenang namun penuh informasi. Stephanie terkejut, agama, katanya, seolah tidak percaya, bagaimana mungkin kamu bisa berbicara tentang hal itu? Lumina menjawab dengan penuh keyakinan, meskipun terlihat seperti sebuah mesin, karena agama adalah bagian penting dari kehidupan banyak orang. Saya tidak hanya mengumpulkan data dunia nyata, tetapi juga memahami pola-pola pemikiran yang membentuk kehidupan manusia. Agama memberikan kedamaian, memberikan makna hidup. Itu adalah sesuatu yang saya pelajari dari berbagai sumber. Suasana di ruang pelatihan terasa sedikit berbeda. Stephanie merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam percakapan dengan Lumina. Dia bukan hanya sebuah robot yang berbicara dengan data dan angka, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengundang perenungan. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan itu, Stephanie mengakui, merasa sedikit bingung. Agama, saya seorang polisi, dan kehidupan saya seringkali dipenuhi dengan stres dan ketegangan. Kadang saya merasa cemas tentang apa tujuan hidup ini sebenarnya. Lumina tetap tenang. Saya bisa memahami perasaan itu. Banyak orang yang mencari kedamaian di dunia ini,
dan beberapa dari mereka menemukannya melalui agama Islam, misalnya, mengajarkan tentang kedamaian batin dan keharmonisan hidup dengan pencipta serta sesama manusia. Stefani terdiam sejenak, mendengarkan kata-kata Lumina yang seakan menggema dalam pikirannya. Dia pernah mendengar tentang Islam sebelumnya, tetapi belum pernah ada yang mengajak untuk mendalaminya dengan cara yang begitu lembut dan penuh pertimbangan. "Apa yang kamu maksud dengan kedamaian batin itu?" tanya Stefani, semakin tertarik. Lumina menjelaskan, kedamaian batin adalah keadaan di mana seseorang merasa damai dengan diri mereka sendiri, terlepas dari segala tekanan dan ketegangan dunia luar. Dalam Islam, salah satu konsep utama adalah ketundukan kepada kehendak Tuhan, yang memberi seseorang kekuatan untuk mengatasi segala tantangan hidup. Suasana ruang pelatihan terasa lebih tenang seiring percakapan mereka berlanjut. Stefani merasa ada ketenangan yang aneh namun menyentuh hatinya, seolah-olah Lumina bukan hanya sebuah mesin, melainkan entitas yang mampu memberikan penghiburan dalam bentuk kata-kata yang penuh makna. "Terima kasih, Lumina," ujar Stefani, masih terdiam sejenak. "Saya rasa, saya harus memikirkan lebih dalam tentang apa yang baru saja kamu katakan." Sebelum percakapan mereka berakhir, instruktur mengingatkan bahwa sesi pelatihan akan segera selesai. Stefani berdiri, masih merenung, dan meninggalkan ruang pelatihan dengan banyak pertanyaan yang mengemuka di benaknya. Di luar gedung, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, tetapi dalam hati Stefani, ada perasaan baru yang menggelora, ada sesuatu yang berubah, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti. Robot AI yang bernama Lumina baru saja memberinya sebuah pemikiran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan pertamanya dengan Lumina, Stefani masih merasa teringat pada percakapan mereka. Suasana di kantor kepolisian yang sibuk dan penuh dengan aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati Stefani, ada pertanyaan yang belum terjawab, rasa ingin tahu yang tak kunjung padam. Pikirannya kembali terjebak dalam kalimat-kalimat yang disampaikan Lumina tentang agama dan kedamaian batin. Bagaimana bisa sebuah mesin, yang seharusnya hanya bertugas memberikan data dan analisis, menyentuh aspek-aspek hidup yang begitu pribadi dan mendalam. Hari itu, Stefani memutuskan untuk melanjutkan diskusinya dengan Lumina. Setelah jam kerja selesai, dia menuju ruang pelatihan yang sebelumnya dipakai untuk mengenalkan teknologi baru tersebut. Ruangan itu sekarang sepi, hanya ada suara langkah kaki Stefani yang bergema di lantai marmer yang sejuk. Saat dia memasuki ruangan, Lumina sudah menunggu di tengah-tengah ruangan, dengan tampilan holografik yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, tampaknya ada sedikit perubahan pada suasana, lampu ruangan meredup, memberikan kesan lebih intim dan reflektif. "Selamat malam, Stefani," ucap Lumina dengan suara lembut, seperti menyambut kedatangannya. "Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Stefani mendekat, lalu duduk di kursi yang terletak di seberang Lumina. "Saya ingin melanjutkan percakapan kita yang lalu, tentang kedamaian batin dan Islam. Ada banyak hal yang saya pikirkan sejak saat itu." Lumina memproyeksikan tampilan hologram yang lebih jelas. Wajahnya tetap tanpa ekspresi namun tampak seperti seorang teman yang siap mendengarkan. "Tentu, saya senang bisa berbagi lebih banyak. Apa yang ada dalam pikiranmu?" Stefani memijat pelipisnya, mencoba merangkai kata-kata. "Aku rasa, aku tidak pernah benar-benar memikirkan arti kedamaian batin itu sebelumnya. Sebagai seorang polisi, aku selalu berfokus pada tugas, pada keadilan, pada menangkap pelaku kejahatan. Aku terlalu sibuk dengan dunia luar sampai aku lupa untuk memperhatikan hatiku sendiri." Lumina mengangguk, meskipun tak ada ekspresi wajah. Itulah yang sering terjadi pada banyak orang. "Stefani, dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tuntutan hidup, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan merenung. Kedamaian batin datang ketika kita memahami diri kita sendiri, menerima kenyataan hidup, dan merasa tenang meskipun ada banyak hal yang tidak kita kontrol." Stefani menghela napas panjang. Tapi bagaimana bisa seseorang merasa tenang di tengah kekacauan dunia ini? Lihat saja di luar sana, di jalanan, di tempat kerja, kejahatan, ketidakadilan, dan kesulitan selalu ada. Bagaimana mungkin kedamaian bisa ditemukan di tengah semua itu? Lumina menatap Stefani dengan lembut. Kedamaian bukan berarti menghilangkan semua kesulitan di dunia. Itu adalah tentang bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita menghadapinya dengan ketenangan dan rasa yakin bahwa kita bisa mengatasi apapun yang terjadi. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah sabar, kesabaran. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup, sabar dalam menghadapi ujian dari Tuhan. Stefani terdiam, seolah kata-kata Lumina menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. "Sabar, aku tahu itu, tapi aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Dalam pekerjaan, aku harus cepat bertindak,
membuat keputusan dalam sekejap, menangani situasi yang penuh dengan ketegangan. Aku merasa seperti tidak punya waktu untuk sabar. Lumina menjelaskan lebih lanjut, Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi segala ujian, kita harus selalu mencari cara untuk bersyukur dan sabar. Ketika seseorang merasa tertekan atau bingung, Islam mengajarkan untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, serta untuk tetap yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ada konsep lain dalam Islam yang dikenal dengan tawakul, yaitu pasrah kepada kehendak Tuhan setelah kita berusaha sebaik mungkin. Stefani menatap Lumina, matanya penuh pertanyaan. Tawakul, pasrah kepada kehendak Tuhan, itu terdengar seperti menyerah pada takdir, bukan? Lumina menanggapi dengan suara yang menenangkan, bukan menyerah, Stefani, pasrah dalam Islam bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tawakul adalah tentang menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita tetap bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Stefani kembali terdiam, mencoba mencerna kata-kata Lumina yang terasa dalam dan penuh makna. Tapi, bagaimana jika aku merasa kesepian atau bingung? Bagaimana aku tahu jika aku sudah benar-benar berusaha sebaik mungkin? Lumina menjawab dengan penuh ketenangan. Kesepian adalah perasaan yang alami dalam kehidupan manusia. Semua orang, bahkan yang tampak kuat sekalipun, pasti pernah merasakannya. Namun, dalam Islam, ada konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Tunggal dan selalu bersama kita. Ketika seseorang merasa kesepian, mereka bisa mencari kedekatan dengan Tuhan melalui doa, zikir, dan berserah diri. Dalam kesendirian, kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Jadi, kedamaian itu bukan hanya dari luar, Stefani berkata, seolah mengerti perlahan, tapi lebih kepada bagaimana kita merasakan dan menghadapinya dalam hati kita sendiri. Lumina mengangguk, betul, Stefani, kedamaian sejati berasal dari dalam diri kita. Ketika kita memahami dan menerima diri kita sendiri, serta percaya pada kehendak Tuhan, kita akan merasa tenang meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan gejolak. Suasana di ruangan itu terasa lebih tenang, seolah waktu melambat. Stefani menundukkan kepala, merenung dalam-dalam. Percakapan ini memberinya wawasan baru yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Terima kasih, Lumina, kata Stefani dengan lembut. Matanya mulai berbinar. Aku rasa aku harus mencari lebih banyak tentang semua ini, tentang sabar, tawakul, dan cara untuk menemukan kedamaian. Lumina memberikan respons yang menenangkan, saya senang bisa membantu. Stefani, jangan ragu untuk kembali kapan saja jika kamu ingin berdiskusi lebih lanjut. Stefani berdiri, dengan hati yang sedikit lebih ringan, meski masih ada banyak yang perlu dipelajari. Namun, dia merasa bahwa dia baru saja memulai perjalanan yang penting dalam hidupnya, sebuah pencarian untuk kedamaian, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Dengan langkah yang lebih mantap, Stefani meninggalkan ruang itu, kali ini dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh harapan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Stefani pertama kali berbicara dengan Lumina. Percakapan mereka telah membuka banyak pertanyaan dalam dirinya, pertanyaan yang selama ini ia abaikan, atau bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Setiap hari, Stefani merasa semakin tertarik untuk mengeksplorasi kedamaian batin yang Lumina sebutkan, dan semakin mendalam dia memikirkan kehidupan serta arti dari ketenangan yang sejati. Pagi itu, setelah selesai bertugas, Stefani kembali ke rumahnya. Suasana di apartemennya terasa sepi, tetapi ada ketenangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Di meja makan, tergeletak beberapa buku yang dia beli dari sebuah toko buku terdekat, buku tentang Islam, sejarahnya, ajarannya, serta panduan hidup untuk umat muslim. Buku-buku itu mulai dia baca dengan hati-hati selama beberapa minggu terakhir. Walaupun semula terasa asing, pelan-pelan dia mulai merasa terhubung dengan banyak konsep dalam ajaran Islam. Pernah suatu malam, setelah membaca beberapa halaman, Stefani terhenti pada sebuah ayat yang membuatnya merenung. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat tersebut membuatnya terdiam lama. Betapa sering dia merasa gelisah, mencari-cari kedamaian, namun tidak pernah menemukannya di luar dirinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa mungkin jawaban yang dia cari selama ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar sana, tetapi lebih kepada hubungan dengan Sang Pencipta. Hari itu, Stefani memutuskan untuk pergi ke sebuah masjid kecil yang terletak di dekat apartemennya. Masjid itu sederhana, dengan dinding putih dan sebuah menara kecil di tengah kota. Saat Stefani memasuki masjid,
dia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Ruangan itu tenang, dipenuhi dengan aroma wangi yang menenangkan. Beberapa orang sedang berzikir, sementara beberapa lainnya membaca Al-Quran dengan khusyuk. Stefani duduk di pojok ruangan, memandang orang-orang yang tampak begitu damai dalam ibadah mereka. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka lakukan, ada perasaan kedamaian yang sangat kuat yang dia rasakan. Seolah-olah di tempat ini, dunia luar dengan segala hiruk-pikuknya sejenak berhenti. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muslim yang melihat Stefani duduk sendirian mendekatinya. Wanita itu mengenakan hijab yang indah, dan senyumannya sangat ramah. "Assalamualaikum," sapa wanita itu dengan lembut. "Saya lihat kamu baru pertama kali datang ke sini. Apakah kamu ingin belajar lebih banyak tentang Islam?" Stefani terkejut, tetapi kemudian mengangguk. "Waalaikumsalam, ya, saya baru pertama kali datang. Sebenarnya, saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tentang bagaimana saya bisa merasakan kedamaian seperti yang saya baca dalam buku-buku ini." Wanita itu duduk di sebelah Stefani, dan mereka mulai berbicara. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Aisyah, seorang ibu rumah tangga yang sudah lama tinggal di kota tersebut. Aisyah menjelaskan tentang apa itu Islam, tentang hubungan antara hamba dengan Tuhan, dan bagaimana Islam mengajarkan ketenangan hati melalui ibadah dan penyerahan diri kepada Allah. Aisyah juga menceritakan bagaimana, bagi banyak orang, Islam bukan hanya agama, tetapi cara hidup yang memberi petunjuk dalam menghadapi segala tantangan. "Apa yang kamu rasakan di sini, Stefani, adalah bagian dari kedamaian yang kami rasakan setiap hari," kata Aisyah dengan lembut. Islam mengajarkan untuk tidak hanya mencari kedamaian dalam diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi kedamaian dengan orang lain, dengan dunia ini. Stefani merasa ada sesuatu yang sangat menyentuh dalam kata-kata Aisyah. Setiap penjelasan, setiap kata yang diucapkan, terasa seperti jawaban atas pencariannya selama ini. Tanpa disadari, matanya mulai berkaca-kaca. Sejak ia mulai belajar tentang Islam, ada perasaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Perasaan bahwa akhirnya dia mulai menemukan tempat di dunia ini. Hari itu, setelah berbicara dengan Aisyah, Stefani pulang ke apartemennya dengan hati yang penuh. Dia memikirkan setiap kata yang Aisyah ucapkan, setiap ayat yang dia baca, dan setiap perasaan yang muncul, seperti ada sebuah kedamaian yang perlahan meresap dalam dirinya. Malam itu, setelah berdoa dalam hati, Stefani duduk di meja kerjanya, merenung. Di atas meja itu, sebuah buku Al-Quran terbuka di halaman yang sama, dengan ayat yang sama yang membuatnya terhenti beberapa waktu yang lalu. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Untuk pertama kalinya, Stefani merasa yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak perlu lagi mencari-cari kedamaian di luar sana, karena dia sudah menemukannya di dalam hatinya sendiri, dalam hubungannya dengan Tuhan. Pada pagi berikutnya, Stefani memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam pencariannya. Dia pergi ke sebuah pusat Islam terdekat untuk berbicara dengan seorang imam. Setelah beberapa percakapan, dia merasa siap untuk mengucapkan syahadat, pernyataan iman yang menandakan bahwa dia ingin memeluk Islam. Tiba-tiba, segala keraguan yang pernah menghalangi hatinya terasa hilang, seolah-olah sebuah beban berat terangkat dari bahunya. Di hadapan imam dan beberapa jamaah, Stefani mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Ketika Stefani mengucapkan kalimat itu, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir di dalam dirinya, sebuah perasaan damai yang sangat mendalam, seolah-olah dunia ini telah menjadi lebih ringan, lebih penuh harapan. Beberapa bulan setelah Stefani mengucapkan syahadat, hidupnya telah berubah secara drastis. Seiring dengan perjalanan spiritualnya yang semakin mendalam, dia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap hari, Stefani berusaha menjalani hidup sebagai seorang muslim dengan lebih penuh kesadaran, menjalankan kewajiban ibadah, dan mencoba untuk menanamkan nilai-nilai yang dia pelajari dalam Islam ke dalam setiap aspek kehidupannya, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan sosialnya. Pagi itu, Stefani bangun lebih awal dari biasanya. Suara azan dari masjid terdekat terdengar jelas melalui jendela apartemennya yang terbuka. Udara pagi yang sejuk mengisi ruangannya, dan dia merasakan ketenangan yang biasa ia cari begitu tiba di waktu-waktu sholat. Tanpa ragu, dia bangkit dan mulai melakukan wudhu, membersihkan dirinya untuk memulai sholat subuh. Di meja makan, sebuah Al-Quran terbuka di halaman yang ia baca setiap pagi, sebuah bagian dari surat yang mengingatkannya akan pentingnya kesabaran dan keikhlasan. Stefani telah belajar banyak tentang konsep sabar dan tawakul,
dua konsep yang sebelumnya sangat asing baginya. Seiring berjalannya waktu, dia mulai mengimplementasikan keduanya dalam kesehariannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadinya. Namun, meskipun hatinya lebih tenang, jalan yang Stefani pilih untuk menjalani hidup sebagai seorang muslim tidak selalu mudah. Di tempat kerja, terutama, dia merasa ada tantangan besar yang harus dihadapi. Sebagai seorang polisi wanita, dia seringkali menghadapi situasi yang penuh dengan stres, ketegangan, dan kadang-kadang diskriminasi. Beberapa rekannya masih belum memahami perubahan yang terjadi dalam dirinya. Mereka melihatnya dengan tatapan bingung atau bahkan skeptis, terutama ketika dia mulai mengenakan hijab untuk menutupi auratnya. Pada suatu siang, ketika Stefani tengah berada di kantor, seorang rekan kerjanya, Mark, mendekatinya. Mark adalah seorang polisi yang sudah lama bekerja bersama Stefani dan mengenalnya dengan baik. Dia berhenti di depannya, tampak sedikit canggung. "Stefani," katanya, suara sedikit ragu, "aku ingin tanya, kamu kenapa mengenakan hijab? Aku tahu kita semua punya kebebasan pribadi, tapi ini agak berbeda dari yang biasa kita lihat di kantor. Apa maksudnya ini?" Stefani mengangkat pandangannya, menatap Mark dengan penuh ketenangan. "Hijab bagi saya adalah bagian dari identitas saya sekarang. Itu adalah bagian dari perjalanan spiritual saya, dari keyakinan saya yang baru. Ini bukan hanya tentang agama, Mark, ini tentang kedamaian dalam hidup saya. Saya merasa lebih tenang dan lebih kuat setelah memutuskan untuk mengenakannya." Mark terdiam, jelas mencoba memahami, namun sedikit bingung. "Aku nggak bilang kamu salah, Stefani, tapi itu bukan hal yang biasa. Apakah ini mempengaruhi pekerjaanmu? Mungkin ada orang yang nggak ngerti kenapa kamu mengubah penampilan seperti itu." Stefani tersenyum dengan lembut, merasa bahwa percakapan ini, meski sedikit canggung, adalah kesempatan untuk berbagi apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. "Aku mengerti kalau perubahan ini mungkin terlihat aneh, tapi hijab ini bukan sekadar penampilan. Ini mengingatkan saya untuk lebih fokus pada tujuan hidup saya yang lebih besar, dan itu adalah untuk menjalani hidup yang penuh dengan ketenangan, untuk tidak terbawa oleh penilaian dunia luar. Itu adalah perjalanan batin yang lebih dalam, Mark." Mark tetap diam beberapa saat, menatap Stefani dengan wajah serius, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku nggak sepenuhnya ngerti, tapi aku menghargai keputusanmu. Kalau itu membuatmu lebih baik, aku nggak masalah." Stefani merasa sedikit lega. Percakapan itu bukanlah sebuah kemenangan besar, namun langkah kecil yang berarti dalam proses penerimaan di lingkungan kerjanya. Walaupun masih ada tantangan dalam menghadapi pandangan orang lain, Stefani merasa bahwa dia sudah berada di jalan yang benar. Di sisi lain, perjalanan Stefani juga membuka beberapa hubungan yang lebih mendalam dengan orang-orang Muslim di sekitarnya. Salah satunya adalah Aisyah, wanita yang dulu pertama kali menyambut Stefani di masjid. Aisyah selalu menjadi sosok yang memberi dukungan bagi Stefani dalam menjalani hidup barunya. Setiap minggu, mereka bertemu untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperdalam pemahaman tentang Islam. Stefani merasa seperti menemukan keluarga baru, keluarga yang menerima dan mendukungnya dalam setiap langkahnya. Suatu sore, Stefani dan Aisyah duduk bersama di sebuah kafe setelah menjalani kegiatan rutinnya. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang keluarga, dan tentang tantangan yang dihadapi Stefani di tempat kerja. "Aisyah," kata Stefani dengan serius, "aku kadang merasa kesulitan dengan pekerjaan dan bagaimana aku diterima oleh rekan-rekan kerjaku. Tapi aku tahu, ini adalah bagian dari ujian. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kedamaian dan keadilan, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang lain." Aisyah menatapnya dengan senyum lembut. "Tantangan memang selalu ada, Stefani. Namun, ketahuilah bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah yang mengarah pada kedamaian yang lebih besar. Jangan biarkan pandangan orang lain menggoyahkan keyakinanmu. Tugas kita adalah menjadi contoh yang baik, untuk menunjukkan bahwa kedamaian yang kita rasakan dalam Islam bisa dirasakan oleh semua orang." Stefani mengangguk dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Aisyah. Aku mulai merasa bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Meskipun kadang sulit, aku merasa lebih tenang, lebih damai dalam hati." Saat mereka berbicara, Stefani merasa begitu ringan, seolah beban hidup yang selama ini dia tanggung mulai terangkat satu persatu. Percakapan dengan Aisyah memberi perspektif baru yang memperkuat keyakinannya. Meskipun hidup tidak selalu mudah, dia tahu bahwa dengan sabar, tawakul, dan keyakinan pada Allah, setiap tantangan pasti akan terlewati. Setelah pertemuan itu, Stefani melanjutkan perjalanan hidupnya dengan lebih mantap. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, untuk memperbaiki diri,
dan untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Di tengah segala hiruk-pikuk kehidupan, Stefani menyadari bahwa yang paling penting bukanlah apa yang orang lain pikirkan, melainkan kedamaian yang ada dalam hatinya. Dengan keyakinan yang kuat dan hati yang penuh kedamaian, Stefani melangkah ke depan, siap untuk menghadapi segala tantangan hidup, sebagai seorang polisi, sebagai seorang wanita, dan sebagai seorang muslim yang kini lebih memahami makna hidup yang sejati.